Assalamualaikum semuanya. Ini nih yang lagi viral-viralnya di tempat aku, yaitu beef lumer. Tapi kali ini aku nggak mau pakai beef ya teman-teman ya. Aku bakalan pakai chicken. Jadi kayak jatuhnya lebih sehat gitu loh. Ini aku nggak pakai makanan frozen. Buat teman-teman yang suka sama lumpia lumer ini, wajib coba resep ini karena ini tuh beneran lumer dan gong banget, rasanya enak banget teman-teman ya. Penasaran, langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 250 gram ayam filet. Ini untuk ayam filetnya aku pakai bagian paha ya teman-teman ya. Kenapa aku pakai bagian paha? Menurut aku dagingnya tuh lebih juicy dan lebih enak gitu loh teman-teman. Jadi ini aku pakai filetan paha. Dan ini sebelum aku masak, aku bakalan potong-potong. Sebenarnya niatnya awal tuh mau di slice gitu kan teman-teman, cuman ternyata dagingnya tuh agak sedikit alot ya, apa emang pisau aku yang nggak tajam. Tapi intinya ini kita potong-potong aja kecil-kecil kayak gini, biar nanti kita pas buat lumpianya lebih enak ngebaginya dan dagingnya lebih nyebar gitu loh. Jadi ini kita potong-potong seperti ini aja, kalian bisa lihat di video ya. Tapi kalau teman-teman mau ganti kayak patty burger yang frozen food itu juga boleh ya. Pokoknya untuk dagingnya atau untuk isiannya ini boleh diganti. Lanjut, ayamnya aku bakalan marinasi pakai saus bulgogi. Untuk merek saus bulgoginya nanti aku bakalan kasih link di deskripsi atau keranjang. Aku bakalan sematin keranjang di situ. Dan di sini untuk sausnya aku cuman pakai 2 sendok makan aja ya teman-teman ya, karena dia tuh udah ada rasa asin dan gurih, jadi aku nggak tambahin royco ataupun garam. Tapi kalau teman-teman suka kecap, ini boleh ditambahin kecap sedikit aja, tapi aku skip ya teman-teman kecapnya ya. Aku bakalan pakai lada aja biar ada pedes-pedesnya tipis gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman ada bawang bombay, boleh banget ditambahin bawang bombay. Tapi karena balik lagi, aku tuh pengen jualan ini tuh simple, nggak bikin orang males. Jadi di sini untuk bumbunya dasar-dasar aja ya. Untuk bawangnya aku skip, ini langsung aja aku aduk sampai merata. Kalau udah merata baru aku marinasi minimal 30 menit biar bumbunya tuh meresap ke dalam daging. Jadi ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut siapin telur. Di sini untuk beef lumernya aku bakalan tambahin telur, walaupun nanti telurnya tuh nggak full, tetap aku kasih ya teman-teman ya. Di sini aku ada 2 butir telur, aku bakalan ceplok 2 butir telur ini jadi 5 potong. Caranya gimana ya? Caranya kira-kira teman-teman kita bagi-bagi aja, pokoknya jadinya 5 potong aja. Kalau kalian gak bisa ya jadi minimal jadi 4 lah. Jadi 1 butir ini digoreng 2 kali gitu, biar jadinya agak banyak gitu loh. Jadi kalau kita jualan biar hitungannya juga nggak terlalu mahal teman-teman. Kalau kita ngasih telurnya full nanti hitungannya bakalan lebih mahal gitu loh modalnya. Jadi biar isiannya lengkap dan harganya tetap terjangkau, aku saranin telurnya dibagi-bagi seperti yang aku punya. Telurnya nggak aku kasih rasa, jadi kayak gitu aja langsung aku ceplok. Dan di sini aku ada makaroni rebus sama jagung rebus. Ngerebus makaroni kan gampang ya teman-teman ya, cukup direbus sampai 8 menit dia nanti bakalan jadi seperti itu. Dan jagung rebusnya juga sama, tinggal kita rebus jagung manis. Kalau udah mateng jagung manisnya tinggal disisir seperti di video. Soalnya kalau diambil satu-satu atau dipipil satu-satu kan ribet ya. Jadi aku saranin diserut aja kayak tadi, setengah buah aja teman-teman cukup ya. Jadi jagungnya nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Ini kita sisihin ke sini. Lanjut kita siapin selada. Aku ternyata baru tahu loh teman-teman kalau selada kayak gini tuh jenisnya banyak loh. Dan katanya kalau jenisnya ini lebih manis, jenisnya itu lebih pahit, aku juga nggak tahu. Tapi kebetulan banget aku beli seladanya tuh yang cebol-cebol kayak gini. Pas dimakan bener-bener enak banget gitu loh menurut aku. Kadang juga aku kalau beli ada selada yang pahit. Jadi kalau kalian beli hati-hati ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih jenisnya apa dan aku baru tahu kemarin dan aku belum belajar lebih lanjut. Di sini untuk seladanya aku pakai satu batang gitu. Aku cuci bersih, terus aku tiriskan sampai bener-bener tiris, baru aku potong-potong kayak gini. Aku potong-potong kayak gini tuh biar kelihatan banyak teman-teman. Jadi nanti ini tuh bisa jadi sekitaran 6 sampai 7 lumpia lumer gitu, karena emang nanti kita ngasihnya sedikit-sedikit aja gitu loh, paham gak sih?
Ini udah selesai aku potong-potong. Lanjut kita siapin timun. Jadi di sini aku siapin timun juga ya, biar lengkap gitu teman-teman isiannya. Dan timunnya jangan dilihat dari bentukannya ya. Walaupun bentukannya kayak gini, ini timun enak banget, manis gitu teman-teman. Dan isiannya juga masih muda. Jadi kalau kalian beli timun walaupun bentukannya cakep, tapi kalau agak asem tuh ya percuma ya, nanti ngurangin rasa. Jadi kalau bisa pilih yang masih muda, jadi rasanya manis gitu loh. Ini udah selesai aku iris-iris, kita taruh di sini dulu. Sayur-sayurannya udah siap, untuk bahan-bahan pelengkapnya udah siap, tapi dagingnya belum matang, telurnya juga belum matang. Jadi kita matengin dulu telur sama dagingnya. Di sini aku udah siapin teflon, aku bakalan panasin margarin secukupnya aja. Kalau teman-teman gak mau pakai margarin, boleh pakai minyak goreng biasa, tapi menurut aku biar lebih gurih gitu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai margarin aja. Kita lelehin secukupnya. Lanjut kita goreng telurnya. Telurnya ya seikhlasnya aja ya, seuprit-uprit aja gitu teman-teman, biar nanti jadi 5. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini udah cukup. Kita masak seperti biasa karena dia tuh lumer banget, nyebar kemana-mana. Jadi kita kecil-kecilin kayak gini aja nih, kita tarik-tarik biar dia tuh lebih kecil gitu teman-teman, gak terlalu luber. Karena emang lumpianya tuh emang gede ya, tapi ya kita kecil-kecilin aja lah ya, biar nanti bentukannya rapi. Jangan lupa dibalik biar matangnya tuh atas ke bawah, dan pakai apinya jangan terlalu gede ya, biar si telur yang tipis ini gak gosong. Udah tipis gosong gitu kan gak lucu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai apinya sering-sering aja. Ini udah dibalik, kalau udah matang lanjut kita sisihkan, kita goreng semuanya sampai habis. Minimal 1 butir telur itu jadinya 2 ya, biar harganya lebih ekonomis. Tapi kecuali lagi kalau ada yang request full telur, ini bisa ditambahin harganya. Lanjut, telurnya udah selesai nih, aku bakalan tumis ayam bulgoginya. Di sini aku tambahin setengah sendok makan margarin. Setelah itu kita langsung aja masak. Udah dimasak pakai api kecil sampai dia bener-bener matang teman-teman. Ini tuh tanpa garam, tanpa royco, tanpa bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih, bombay. Ini ayam enak banget teman-teman, karena emang bumbu bulgogi itu kan udah enak ya, tapi lebih enak lagi kalau ditambahin bombay sih. Menurut aku ada rasa bawang-bawangnya, cuman aku jarang banget beli bombay, jadi bombaynya kita lupakan saja. Kita masak, kita pastiin ayamnya bener-bener mateng ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tadi padahal aku ngasih minyaknya sedikit banget, tapi hasil minyaknya tuh sisanya banyak banget, karena emang si paha itu berlemak banget kan. Ini udah mateng kayak gini bentukannya, kita langsung aja siap eksekusi ya teman-teman ya. Kita siapin semua bahan-bahan yang kita butuhkan, sayur-sayuran, makaroni rebus, ayamnya, telur, dan ini saus-sausannya sih yang bikin lumer. Jangan lupa ini ada saus sambal sama saus tomat, jadi ngasih sausnya tuh jangan pelit. Di sini juga aku ada kulit lumpia. Emang kulit lumpianya tuh butuhnya banyak ya, jadi kita siapin alas yang agak gede nih. Kalian perhatiin bener-bener ya teman-teman ya, biar kulit, maksud aku biar lumpia lumer kalian tuh nggak ambiar kemana-mana. Untuk kulit yang aku pakai 5 teman-teman. Jadi 1 porsi itu pakai 5, iya teman-teman, pakai 5 segong apa, segede apa. Ini lumpia bener-bener gede banget. Aku kemarin mau nyoba yang isi 3 kan teman-teman, kayaknya kalau isi 3 doang kayaknya kurang puas nggak sih. Jadi aku buat 5 lembar kayak gini. 5 lembar udah ditata rapi seperti di video. Kita langsung aja kasih isian, kita kasih selada segenggam, terus jagung secukupnya, terus timunnya 3 slice, sausnya yang banyak. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku pakai saus tomat sefull itu, terus lanjut aku kasih saus sambal bener-bener sefull itu. Jangan pelit ya ngasih sausnya ya. Dan di sini terakhir aku kasih mayones. Lanjut kita kasih daging yang udah kita masak tadi. Untuk ayamnya tadi aku bagi 5 ya, karena emang satu resep ini tuh jadinya 5 teman-teman. Makaroninya 1 sendok makan aja. Untuk makaroninya tuh kemarin aku cuma pakai 50 gram dan sisanya banyak banget teman-teman. Jadi kalau kalian buat ini secukupnya aja ya, ngerebus makaroninya biar nggak kebuang. Jangan lupa dikasih telur. Dan kalau telurnya udah masuk, kita langsung aja lipat dari bagian kiri dulu. Setelah itu atas bawahnya baru kita lipat ya. Tuh kayak gini aja, dirapi-rapin kayak ngelipet baju teman-teman. Pilih kulitnya yang fresh, jadi dia masih lentur. Pas dilipet-lipet kayak gini dia nggak gampang crack. Kalian bisa lihat sendiri ya, tinggal dirapin gini aja tuh. Kalau udah bentuk kotak kayak gini, kita langsung aja angkat pelan-pelan.
dan langsung aja kita masak teman-teman. Setahu aku orang jualan kebab itu kan teflonnya jadi satu ya. Ini tadi walaupun aku numis ayam, minyaknya bekas ayam, ini langsung aja aku buat masak si lumpia lumernya ya. Menurut aku nggak apa-apa banget karena kebanyakan orang jualan burger, kebab, apalagi lumpia lumer kayak gini minyaknya nyampur-nyampur nggak masalah. Cuman minusnya teflon aku jadi hitam teman-teman. Gara-gara ini kayaknya aku harus ganti teflon. Kalian bisa lihat sendiri, aku nggak tahu ini hitamnya gara-gara apa, mungkin gara-gara sambal atau saus bulgoginya tadi. Teman-teman bisa perhatiin sendiri, teflon aku yang awalnya warnanya abu-abu jadi hitam. Jadi kalau kalian nggak mau teflon kalian hitam kayak gini, boleh ini ya teman-teman ya, boleh pakai teflon yang lain, apa dicuci dulu gitu loh sisa-sisa sausnya biar nggak nempel dan nggak bikin hitam. Kita masaknya seperti di video aja, dibolak-balik, dijungkir balikin kayak gini biar kiri kanannya juga mateng. Ini kelihatannya kayak ribet ya, padahal pas ngegoreng ini aku nggak ada kerepotan sama sekali teman-teman. Setelah dia masuk ke dalam teflon, dia langsung ngeset, dia langsung kaku kayak gini, jadi nggak ambiar kemana-mana, bener-bener gampang banget lumpia lumer ini. Kemarin aku tuh ragu banget buat ini ya, takutnya pas dibolak-balik itu dianya ambiar. Ternyata pas aku eksekusi gampang banget karena emang dia langsung kaku kan teman-teman. Ya asal kita pakai kiri kanan kayak gini, kita nggak bisa pakai capi, jadi kita harus pakai 2 sudit kayak gini buat nahan ya. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan, pokoknya sampai dia crispy. Caranya masih sama ya, kayak gitu-gitu aja, dan langsung aja kalau udah mateng kita angkat dan kita tiriskan, kita siap sajikan. Aku bakalan tunjukin selumer apa dianya. Ini dia beef lumernya. Kebetulan kemarin aku cuman buat 2 aja teman-teman, karena emang sejumbo ini aku pengen buat lebih, tapi ini kayaknya kalau disimpan di frozen keadaan udah kebentuk nanti nggak fresh kan, karena ada sayur-sayurannya. Jadi nanti kalau pengen kita buat lagi aja, dan kita langsung aja potong seperti di video. Ini terlihatnya enggak lumer sama sekali teman-teman. Kalau kalian suka keju, ini tadi boleh ditambahin keju, cuman kebetulan aku kurang suka pakai keju ya teman-teman ya kalau beli-beli kayak gini ya. Jadi ini tadi aku nggak pakai keju dan bentukannya kurang lebih seperti ini. Aku bakalan tunjukin dari deket. Ini terlihatnya nggak lumer, tapi kalau kalian makan ini bener-bener lumer banget di mulut karena emang kita tadi sausnya nggak pelit ya. Ini aku pencet kayak gini, kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener wah panas sih, tapi lumer banget. Kalau teman-teman butuh rekomendasi saus yang cocok buat kayak gini dan harganya murah dan pasti rasanya enak, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya. Karena menurut aku walaupun aku pakai saus murahan, ini tuh enak banget teman-teman. Terlihatnya aja kayak gini, tapi aku habis 1 ini dong. Aku tuh biasanya perutnya nggak bisa makan banyak-banyak, tapi lidah aku tuh pas nyobain ini segede ini tuh habis sendiri. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.